Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rini Purwanti dengan nomor induk mahasiswa 0498581157. Saya dari UPBJJ Jakarta. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yaitu mengenai command prompt. Command prompt sendiri adalah Command Line Interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt ini bisa disingkat CMD, merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan dalam CMD terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows. Nah, untuk memulai CMD, kita bisa mengetikkan CMD di kolom pencarian sini, nanti dia akan muncul. Coba ya, sini kita ketik CMD. Dia akan muncul command prompt system. Kita buka run as administrator agar kita bisa menjalankan command prompt sebagai admin. Nah, ini sudah muncul jendelanya. Nah, di sini kita ada beberapa tugas yang harus dipraktekkan ya, perintah-perintah di dalam command prompt. Nah, jika kita sudah masuk sebagai admin, nanti di sini ada tulisan administrator command prompt. Berarti kita benar masuk ke dalam CMD ini sebagai admin. Nih tugas yang pertama kita menjelaskan tentang CD, yaitu perintah untuk pindah-pindah directory. Ketika CD kita mau pindah kemana nih? Misalkan saya mau pindah ke directory music ya. Di sini kita bisa Nah, ini berarti kita sudah pindah ke folder music yang ada di user HP. Lalu selanjutnya CLS. CLS sendiri ini adalah singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Nah, CLS ini digunakan untuk menghapus ya file teks ya, dan hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kita coba di sini CLS. Nah, nanti dia akan clear. Di sini perintah yang sebelum-sebelumnya kita sudah tuliskan atau hasil-hasil perintah yang kita dapatkan itu di clear. Lalu yang kedua, ini perintah CLS / tanda tanya ya, untuk menampilkan file bantuan. Jadi kalau file perintah tanda tanya ini biasanya untuk bantuan menu help. Jadi apakah CLS itu, kita bertanya di situ, nanti dia akan memberitahu bahwa CLS itu adalah perintah untuk membersihkan layar. Kita coba di sini ya, CLS / nah, dia clear screen tuh. Jadi CLS itu adalah clear the screen. Kemudian berikutnya dir / tanda tanya. Ini sama, ini fungsi help ya, menu bantuan untuk menanyakan kita itu direktorinya apa nih sebelum ditampilkan nih. Kita coba ya di sini ya, dir / tanda tanya. Nah, nih kita punya direktori apa aja nih, sini akan muncul hanya nih path file name, dari hidden file it only, ada dulu apa aja nih. Dir kalau / itu display file with specific attribute, jadi menampilkan file dengan atribut spesifik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang pasang pada komputer yang kita gunakan ya. Kita coba ya, ipconfig. ipconfig. Nah, ini nih terlihat nih kalau laptop yang saya gunakan nih, dia nyambung ke wireless LAN adapter WiFi dengan addressnya ini, default gateway-nya ini, ada kode alamatnya. Selanjutnya ipconfig /all.
yaitu memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, cuma dia ada tambahannya seperti pengaturan DNS dari Windows maupun dari MAC address yang digunakan. Kita coba di sini ipconfig all. Ini menampilkan semuanya. Kan bedanya ini tadi. Nah, ini lebih lengkap ke ipconfig all. Ya, terlihat DNS servernya di mana, DHCP servernya di mana. Selanjutnya, apakah ipconfig? Nah, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Jadi di ipconfig itu nanti akan diberikan opsi-opsi bantuan apa saja yang bisa kita gunakan di dalam command prompt ini. Kita coba ya ipconfig ya. ipconfig bantuan ipconfig. Nah, di sini ada dia contohnya nih. ipconfig itu show information, berarti dia menampilkan informasi. Kalau ipconfig/all itu menampilkan detail informasi. Nah, kalau renew all adapter. Nah, di sini keterangan bantuan sih yang ada yang bisa digunakan di perintah ipconfig itu di CMD ini. Kita lanjutkan, selanjutnya ipconfig release. Nah, ipconfig ini release ini perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer ini akan menjadi kosong. Nah, jadi dinonaktifkan koneksi kita. Ini ada juga nih keterangan. Nah, ini kan ipconfig release all matching connection. Nah, contohnya wire ethernet. Jadi kita memutus semua jaringan koneksinya menggunakan ipconfig release ini. Kemudian ipconfig/renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Di sini pun ada ya keterangannya nih ya. Renew all adapter, renew any connection that has its name started with. Nah, kalau ini renew all berarti mulai semua koneksi dengan dengan adapter yang dimulai dengan L gitu. Nih, ada keterangannya di sini. Nah, selanjutnya ipconfig display/display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, ini kita jika kita mengoperasikan ini, kita bisa tahu nih DNS-nya nih. DNS ya laptop yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan. ipconfig/display DNS. ipconfig display. Nah, ini semua yang pernah kita gunakan ini di sini tampil ini. Tampilkan domain name termasuk localhost koneksi. Ini tampil nih. Ini yang udah. Ini kayak ini ya jejak digital gitu. Nah, ini sudah kemana saja nih di laptop ini. Nah, ini ke WhatsApp. Terus ada semuanya Microsoft, Microsoft, nah, namanya Zoom nih. Di laptop ini nih pernah nih dia ke Zoom tanggalnya berapa, ada record. Nah, dia pernah recording di laptop ini, semuanya ada di sini. Lalu perintah berikutnya yaitu ipconfig/flush DNS. Nah, pada perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache yang kalau kita gunakan itu akan mengosongkan semua histori penelusuran dan memutuskan juga ini sedang kita running. Nah, selanjutnya ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server yang terdekat. Nah, ini untuk mendaftarkan lagi nih jika ada DNS server kita mau connect, ini menggunakan ipconfig/register. Kemudian ping.
Ping ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan nih. Misalkan kita mau cek nih, mau menuju satu alamat IP address, kita mau cek ini addressnya ini ada apa enggak nih, nyala apa enggak gitu. Kita bisa pakai ping kayak memanggil gitu. Kalau di WhatsApp kan ping memanggil dia nih, ini respon atau enggak. Kita bisa ketikkan ping spasi alamat IP addressnya. Misalkan kita di sini mau cek ping pasti alamat apa yang mau kita cek, www.google misalkan .com. Nah di sini terlihat nih, nah dia dengan 32 byte data ping statistiknya 4 berarti oh dia ada nih, dia tangannya itu ya. Kemudian Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai, ya ini statistik jaringannya. Netstat ini belum connect. Nah ini. Nah di sini terlihat kan protokolnya TCP, nah local address-nya ini, range address-nya ini. Terlihat ya semuanya ya. Di sini mana ini dia masih jalan dia. Ini sama seperti task manager, ini dia udah membuka apa aja ya laptop ini ya. Ini misalkan ya seperti ini. Local address-nya, foreign address-nya. Ini statistik jaringan yang dikunjungi nih. Kemudian traced ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Misalkan kita mau cek ini rute yang dilewati ke suatu IP address, kita bisa mengetikkan traced spasi IP address-nya ya. Contohnya misalkan www.google lagi ya. Tracer ya, tracer. Ini lihat nih rute ya, ini alamatnya. Lihat ya, nah ini rutenya jika kita mau ke Google. Kemudian path ping. Nah perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan trace, jadi memanggil dan menelusuri. Ya path ping. Ini ada keterangan nih, min-g host list, lepaskan source route along host list. Nah kalau N nih, do not resolve addresses to host name. Kalau P period wait period millisecond between pings nih. Abis itu kita tinggal apa nih yang mau kita lakukan, tinggal diketik yang mau kita lakukan. Kemudian ada NS lookup. NS lookup ini tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Jadi kita bisa mendiagnosis servernya. NS lookup
misalkan www.google. Dia ada nih, jadi addressnya ini. Nah, Nets ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komuter yang sedang berjalan. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan seperti mengkonfigurasi IP address, subnet, mask, default gateway, DNS, Windows, firewall, dan banyak lagi. Kemudian untuk root, ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Kalau itu misalkan ada 2 router, dia mau nambah lagi pakai menu root ini. Kemudian net ini menampilkan pengguna, sesinya, mulainya kapan, berhentinya kapan ya. Terus menganalisis konfigurasi jaringan. Dan untuk net user, net versi user, dan net nah ini user accountnya laptop Paulina-nya default HP ya, ini akunnya digunakan. Ini root tadi. Nah, demikian pengerjaan untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.